Kata Kalang, yang merujuk pada batas dalam bahasa Jawa mengungkapkan sebuah sejarah menarik tentang kelompok masyarakat yang sengaja dibatasi atau dikalang oleh otoritas atau masyarakat mayoritas pada masa lalu. Orang-orang Kalang, seperti yang terungkap dalam prasasti kuburan candi di Desa Tegalsari, Kawedanan Tegalharjo, Kabupaten Magelang, diperkirakan telah ada sejak Jawa belum mengenal agama Hindu pada tahun 753 Saka, 831 Masehi. Mitos yang mengelilingi orang Kalang menyebutkan mereka sebagai maestro pembuat candi yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ada dugaan bahwa istilah Kalang bisa saja berasal dari Khmer atau Kamboja, di mana orang yang kuat di negeri tersebut disebut sebagai manusia Klang. Kesamaan antara candi di Jawa dengan candi di Khmer menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan hubungan sejarah antara kedua budaya tersebut. Namun, seiring masuknya agama Hindu, orang Kalang mengalami penolakan lebih lanjut dalam sistem pengastaan, karena ketidakjelasan mengenai asal-usul nenek moyang mereka. Akibatnya, mereka terpaksa tinggal di daerah-daerah terpencil, seperti pantai yang berpaya-paya, tepi sungai, lereng gunung yang tinggi, dan tanah tandus. Beberapa bahkan menjalani kehidupan nomaden, bermigrasi dari hutan ke hutan. Kondisi lingkungan yang keras tersebut, ironisnya, membentuk mereka menjadi pekerja keras. Pada saat itu, otoritas kerajaan Majapahit melihat potensi tenaga kerja orang Kalang dan memanfaatkannya untuk proyek-proyek fisik berskala besar. Mereka dipekerjakan sebagai penebang pohon, juru angkut, dan bahkan terlibat sebagai prajurit tempur di medan peperangan, seringkali diundang dari sekitar Gunung Lawu, termasuk desa Kalang di Kabupaten Magetan. Sejarah panjang orang Kalang mencerminkan perjalanan kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Namun, seiring waktu, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan dan peristiwa sejarah. Keberlanjutan kisah menakjubkan orang Kalang menjadi bukti ketangguhan dan keberagaman budaya di Indonesia. Disebutkan dalam Javaan Nederduits Woordenboek bahwa Kalang bukan hanya sekadar nama etnis, tetapi juga representasi dari kelompok masyarakat yang dulu berdiam di sekitar hutan, dituduh memiliki asal keturunan yang misterius. Menurut Peter Johannes Vedt, seorang peneliti terkemuka, orang Kalang memiliki ciri fisik yang membedakan mereka dari penduduk setempat. Mirip dengan suku Negrito di Filipina, mereka memiliki kulit legam dan rambut keriting, menciptakan citra yang memikat tentang keberbedaan mereka. Asal-usul mereka pun menjadi teka-teki tersendiri. Dikabarkan bahwa orang Kalang bermigrasi dari Kedah, Kelang, dan Pegu pada tahun 800 Masehi. Namun, tak hanya asal-usul yang menjadi sorotan, mitos-mitos yang mengelilingi suku Kalang juga menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa mitos bahkan menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan kera atau anjing, menciptakan aura misteri yang melekat pada nama mereka. Dengan latar belakang yang unik dan perbedaan fisik yang mencolok, suku Kalang memilih untuk hidup terpisah dari pemukiman masyarakat lainnya. Ancaman terbesar mereka datang dari otoritas kerajaan Hindu, yang pada saat itu mencap mereka sebagai kaum paria tanpa kasta. Jarak antara suku Kalang dan masyarakat umum semakin melebar, seiring dengan kerasnya sistem kasta yang mengharamkan interaksi antar kasta. Meskipun demikian, hubungan kerja sesekali tetap terjalin. Namun, karakter keras, liar, dan dianggap berbahaya dari orang Kalang seringkali menimbulkan konflik. Heri Santoso dalam penelitiannya, seperti yang tercatat dalam buku Perlawanan di Simpang Jalan, Kontes Harian di Desa-Desa Sekitar Hutan di Jawa, 2004, menggambarkan aksi penebangan kayu liar yang dilakukan oleh orang Kalang sebagai bentuk perlawanan yang tak terduga. Misteri suku Kalang terus melekat dalam sejarah, membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut dan mengeksplorasi sisi gelap dan penuh warna dari kelompok etnis yang terlupakan ini. Suku Kalang, kelompok masyarakat dengan asal-usul yang simpang siur dan anggota yang sedikit, kerap menjadi objek kesalahpahaman dan pengucilan pada zaman dulu. Inilah sebabnya mereka cenderung dihindari dan dikucilkan, atau dalam istilah setempat, dikalang. Tak hanya itu, beredar pula mitos-mitos tak lazim yang tak teruji secara ilmiah, memberikan lapisan misteri pada sejarah suku ini. 1. Orang Kalang memiliki ekor. Salah satu mitos menarik pertama kali diungkapkan oleh antropolog Jepang, Mitsuo Nakamura, pada tahun 1983. Menurutnya, orang Kalang dulu adalah tawanan dari ekspedisi Sultan Agung di Bali pada awal abad ke-17. Dipercaya sebagai keturunan kera dan seorang putri, mereka disebut memiliki ekor pendek serupa kera. 2. Orang Kalang adalah keturunan anjing. Tak hanya dikaitkan dengan kera, suku Kalang juga dianggap sebagai keturunan anjing.
Mitos ini bersumber dari keyakinan tahayul orang Jawa yang menyatakan bahwa Wong Kalang adalah hasil perkawinan antara perempuan dengan seekor anjing. Upacara gegumbregan gegalungan, meski kini jarang dilakukan, menunjukkan ekspresi dan simbolisasi gerakan yang meniru perilaku anjing. 3. Orang Kalang Sakti Mandraguna pada zaman Majapahit. Komunitas Kalang mendapat tugas menjaga hutan dan menjadi pembuat candi karena dianggap memiliki kekuatan sakti. Konon, Wong Kalang mampu mengangkat batu yang sangat besar, mereka bahkan turut berperang melawan suku Dayak yang terkenal sakti, membantu Majapahit meraih kemenangan besar. Meskipun mendapat penghargaan, sifat liar mereka membuat penghormatan tersebut dicabut, dan mereka kembali dilepas ke hutan. 4. Orang Kalang menjadi warga lokal meski menghadapi pengucilan. Masyarakat Kalang tetap bertahan di hutan, beranak pinak hingga akhirnya keluar dan baur dengan warga lokal di Jawa. Sebuah perjalanan yang penuh misteri, dari kesaktian hutan hingga peran dalam perang suku, menandai sejarah yang tak biasa dari suku Kalang. Dengan mitos-mitos yang mengelilingi mereka, suku Kalang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia, menyisakan tanda tanya dan cerita menarik yang terus memikat imajinasi kita. Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan dalam sistem sosial, masyarakat Kalang telah berhasil menyatu dengan masyarakat luas, baik dalam aspek pergaulan sosial maupun melalui pernikahan. Transformasi ini memberikan warna baru pada kisah suku Kalang, yang sekarang diakui dan diterima dengan baik di seluruh Indonesia. Sebaliknya, suku Kalang juga membuka pintu lebar-lebar untuk menerima individu dari luar komunitas mereka. Saat ini, orang Kalang tersebar luas di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta, termasuk daerah-daerah seperti Magetan, Cilacap, Adipala, Gombong, Ambal, Petanahan, Kebumen, Bagelen, hingga wilayah Yogyakarta. Meskipun telah terjadi integrasi, tetap saja terdapat dinamika internal yang menciptakan pembagian golongan di antara mereka. Kalang Obong, golongan laki-laki Kalang yang memiliki hak untuk mengadakan upacara Kalang Obong, sebuah ritual yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2018. Kalang Kamplong, golongan perempuan Kalang yang, karena dianggap tidak murni, tidak memiliki hak untuk mengadakan upacara obong, terutama jika suaminya berasal dari luar komunitas Kalang. Sistem kepercayaan dalam beberapa dekade terakhir, banyak dari Wong Kalang yang telah memeluk agama Islam dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, banyak di antara mereka masih setia menjalankan upacara-upacara tradisional, seperti Kalang Obong, Gegalungan Gegrambekan, Nyayuti, dan lainnya. Meskipun memerlukan biaya yang tidak sedikit, upacara-upacara ini dianggap penting untuk merangkul kembali anggota suku Kalang yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, sekaligus mematuhi warisan leluhur mereka. Namun, ada juga orang Kalang yang memilih untuk melepaskan identitas tradisional mereka, tidak lagi menjalankan ritual khas suku Kalang, tanpa rasa khawatir akan dampaknya pada diri mereka. Mata pencaharian karena berhasil berakulturasi dan beradaptasi dengan baik. Perbedaan antara orang Kalang dan non-Kalang nyaris tidak terlihat, kehidupan sehari-hari orang Kalang cenderung teratur dan makmur. Banyak dari mereka dan keturunan mereka yang telah meraih kesuksesan sebagai wirausahawan, menjadi bukti bahwa harmoni dalam keberagaman dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan bagi suatu komunitas.